Duduk semuanya. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar sampai Ibu hari ini? Siap Ibu. Oke. Sekarang ketua kelas dipimpin berdoa. Sabar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, Nada. Rapikan tempat duduknya. Sudah Bu. Sudah sampai nggak di mejanya? Sudah. Oke. Hari ini sebelumnya kita absen dulu ya. Iya Bu. Sepira, Ada Bu. Suci, Ada Bu. Sabrina, Ada Bu. Suryati, Ada Bu. Yola, Ada Bu. Lia. Dia Bu. Oke, semuanya hadir ya. Semangat kan kembali sama Ibu? Oke. Sebelumnya kita udah belajar dan minggu kemarin kita belajar Tentang Oke, apa itu iman suci? kepercayaan Bu. Akidah suci? Ketetapan dalam hati. Masya Allah, masih ingat ya pelajaran minggu kemarin? Hari ini juga yang tahu kita belajar apa hari ini? Apa ya lah? Oke, sekarang kita belajar materi pernikahan. Atau menakahan. Ya, atau munakahat. Nah, ada di semuanya. Apa itu pernikahan? Siapa yang tahu? Sebelumnya, kita akan belajar, akan memahami materi pada hari ini ke pengertian pernikahan. Yang kedua, itu ada hukum pernikahan. Yang ketiga ada mahram. Siapa yang tahu apa itu mahram? Apa ya lah? Mahram itu orang yang tidak boleh kita nikahi. Terus, nah, apa sih Bu? Apa sih Bu jalan? Oke, ada semuanya. Oke, poin pertama, pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan. Di sini belum ada yang nikah kan? Belum. Insya Allah Bu Sudah menyusun. bagi nanti kan jawabnya belum ada Bu. Oh, belum ada caranya sama ini sudah belum. Ya, Oke, Ibu. pengertian pernikahan. Akad yang menghalalkan akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya. Oke. Dan akad ijab kabul. Pintar sekali. Apa itu suci? Nah, ini sebenarnya lagi ya. Ya, Ibu. Pengertian pernikahan adalah akad yang menghalalkan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dengan apa? Lafaz ijab kabul. Dengan lafaz ijab kabul. Dan dengan rukun syarat tertentu.
menyempurnakan sebarang agama. Setelah itu untuk melahirkan anaknya soleh dan solehah itu sunnahnya. Untuk mencapai pernikahan yang sempurna mawaddah warahmah. nah itu dia poinnya, untuk mencapai Pernikahan yang sakinah, Sakinah mawaddah mawaddah warahmah. pernikahan sakinah mawaddah mawaddah warahmah. Yang dibilangilah benar untuk menyempurnakan agama, untuk melahirkan keturunan yang soleh-soleha, masih banyak sebenarnya. Tapi kali ini kita akan mengambil tujuan itu untuk mencapai pernikahan sakinah mawaddah warahmah. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu hukum pernikahan. Hukum asalnya adalah mubah. Apa mubah? Boleh menikah ya. Ya, Nah, siapa yang tahu apa lagi hukum pernikahan? Wajib, sunnah, makruh, haram. Oke, kenapa dikatakan pernikahan itu haram? ketika mendatangkan mudarat, Bu. Oke, kita sekali. Apa sekali? Ada mubah, wajib, Sunnah, makruh dan haram. oke, makruh Dan haram. dan haram. Tadi kata studi pernikahan yang haram itu ketika mendatangkan kemudaratan. Atau seseorang itu menikahi cuma hanya untuk menyiksa balas dendam. Ya, anak-anak. Yes. Kita sekali. Anak-anak itu harus ya. Oke. Kapan pernikahan itu dikatakan wajib? Wajib. Angkat tangan siapa yang bisa? Yang lain jangan dulu terus, ayo. Suci. apabila seseorang itu sudah siap secara finansial dan juga materi. Nah, ditakutkan nanti akan mendatangkan maksiat. Oke. Seseorang itu wajib menikah ketika dia sudah siap untuk fisik, jasmani, mentalnya, untuk materinya sudah siap. Dan ketika dia tidak melakukan pernikahan, dikhawatirkan dia akan melakukan perzinahan benar. Oke, tepuk tangan untuk Suci. Kapan pernikahan itu dikatakan sunnah? Yang lain, jangan dilihat terus saya sedih. Kapan Apabila sudah mampu. ketika sudah mampu? Sudah pas? Pernikahan dikatakan sunnah ibu lengkapi ya. Pernikahan dikatakan sunnah ketika seseorang itu sudah mampu, baik itu materi, finansialnya, mentalnya sudah mampu. Nah, ketika dia tidak melakukan pernikahan, dia tidak terjerumus pada zina. Nah, itu cuma dia sunnah untuk melakukan pernikahan. Makruh, kapan makruh? Pernikahan makruh. Ayo, Sabrina. Makruh itu hukumnya berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk melakukan ibadahnya. Oke. Apa untuk Suri dan Sabrina? Nah, makruh itu ketika seorang belum mampu, belum siap finansialnya, tetapi dia ingin menikah, ingin aja ya, tetapi mampunya belum. Iya, benar. Oke, poin yang selanjutnya kita akan membahas mahram. Nah, sebelumnya tadi Yola udah bilang apa itu mahram. Siapa yang bisa mengulangi apa itu mahram? Suci? Yaitu orang yang haram untuk dinikahi. Oke, mahram adalah orang yang haram Untuk kita nikahi. Nah, benar, haram dinikahi. Untuk dinikahi, mahram itu terbagi 3. Yang pertama itu mahram Nasab. benar Nasab. karena nasab. Nah, mahram karena nasab itu ada beberapa, yaitu ayah dan kakek, ada ibu dan nenek, anak dan cucu, dan saudara kandung. Gini, nenek ada 9
semua itu nenek kakeknya itu mahram bagi anda semua. Ya, mahram. Laki-laki, saudara laki-laki mahram, semuanya perempuan sini ya, saudara laki-laki mahram. Terus cucu saudara nanti itu mahram ya. Oke, anaknya juga mahram nanti. Iya, Bu. Selanjutnya yang kedua, pembagian yang kedua itu mahram karena pernikahan. Pernikahan siapa yang tahu apa mahram karena pernikahan? Suami istri, ibu mertua, anak laki-laki, suami. Oke, pintar. Pulangan ke semuanya. Yang ketiga apa lagi? Karena persesuaian. Nah, lu punya kasus sih. Dan ada semua. Iya, Bu. Ibu punya saudara sepupuan. Iya, Bu. Dia punya 2 saudara. Lagi keduanya. Ibu satu susuan sama abangnya. Apakah ibu nanti saudara sepersusuan sama adiknya? Tidak. Tidak. Kenapa ya tidak? Karena yang satu khususan itu ibu hanya sama abangnya saja, ibu tidak sama adiknya. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu. Ya. Nah, mahram karena persusuan itu ada 3. Ibu susuan, mahram bagi laki-laki. Ayah susuan, mahram bagi kita yang perempuan. Dan saudara sesusuan kita. Oke. Nah, itu ada. Selanjutnya Anda bisa bentuk kelompok. Satu kelompok 2 orang. Boleh? Yang sebelah sini ibu 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu ada 3 kertas. Di sini ada 3 kasus yang Anda harus pecahkan. Masalahnya nanti Anda jelaskan ke depan. Bentar ya. Oke. Ini kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Nah, akan dibuka, diskusikan apa tanggapan Anda dari kasus tersebut. Setelahnya Anda jelaskan ke depan apakah hukum dari pernikahan tersebut wajib, sunnah, makruh, atau haram nantinya. Sudah? Kita tunggu kelompok 2. Sudah? Kelompok 3. Oke. Mulai diskusi dulu. Oke, kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Boleh diskusi dulu sebentar ya. Sudah semuanya? Terima kasih, waktu 2 menit lagi ya. Sudah, Bu. Kita ke kelompok 3 ya. Kita mau kelompok 3 sebentar. Oke, kelompok 3 masih mau diskusi? Ya, Bu. Oke, kelompok 1 boleh? Nanti ke depan, Ibu. Ya, ya. Nanti kan hasil diskusinya langsung ke perwakilan kelompoknya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hasil yang mendapat yaitu seorang laki-laki yang sudah balik dan dia juga sudah mampu finansial untuk menikah. Dan ketika dia tidak segera melaksanakan pernikahan, maka dia dikhawatirkan akan terjerumus ke perbuatan zina. Maka hukum pernikahan tersebut adalah wajib, Ibu. Wajib menurut kelompok 1 wajib ya, Bu. Ada yang punya enggak? Punya enggak? Dikarenakan dia sudah siap finansial, Ibu, sudah siap mental, tapi dia takut nanti akan terjerumus ke perzinahan. Dia harus Oke. wajib menikah. Ya, bagaimana menurut kelompok 2? Apakah benar jawaban dari Benar, Bu. kelompok 3 benar? Benar. Oke, benar. Silakan. Lihat Mas Yola. Nah, kasus Yola yang didapatkan kelompok 1
terjerumus kepada perbuatan perzinahan. Itu hukumnya wajib ketika seseorang telah dikhawatirkan dikhawatirkan ketika dia tidak menikah, dikhawatirkan melakukan perbuatan zina, maka itu wajib. Apapun alasannya, ketika dia dikhawatirkan terjerumus ke perbuatan zina, dia sudah harus diwajibkan untuk menikah. Oke, selanjutnya kelompok 2, laki-laki boleh. Itu kami akan menyampaikan hasil diskusi kami di kelompok 2, yaitu kasusnya seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan niat menganiaya pada melanjutkan kepada keluarga perempuan, maka hukum perbuatan itu adalah haram. Karena dari sini niat laki-lakinya sudah salah sah. Oke, bagaimana menurut kelompok 1? Apakah benar jawabannya? Benar Ibu. Kelompok 3 benar jawabannya? Benar. Oke. Beri aplaus Sabrina. Kembali. Nah, ketika seorang itu punya niat yang salah ketika ingin melakukan pernikahan, itu akan menjadi pernikahannya haram. Kenapa? Karena di sini dia sudah salah niat. Dia ingin menganiaya, Bisa. itu salah. Menganiaya tidak dibolehkan dalam Islam, kan? Iya Ibu. Oke, kayaknya kelompok 3 gimana sudah? Oke, ada Ibu. Coba nanya Suci. Oke, jelaskan. Kami mendapat kasus yaitu seorang laki-laki yang sudah balik, sudah mampu fisik dan mentalnya, dan dia berniat untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka hukum pernikahan ini adalah sunnah. Oke, sunnah ya. Ya, Bagaimana menurut kelompok 1? Setuju Ibu. Setuju kelompok 2? Setuju. Oke. Benar, jawabannya benar. Tepuk tangan untuk Suci. Nah, ketika seseorang sudah siap, sudah mempunyai keinginan, dia juga tidak dikhawatirkan untuk terjerumus kepada perbuatan zina, maka itu hukum pernikahannya sunnah. Oke, sudah ada 3 kasus: pernikahan wajib, haram, dan pernikahan sunnah. Bagaimana Anda semuanya? Paham? Alhamdulillah Ibu. ini pertanyaan Bu. Sana Anda. Bagaimana dengan pernikahan yang makruh itu seperti apa Bu? Oke, pernikahan makruh. Jadi ketika seseorang dia sudah sanggup untuk menikah, dia sudah mempunyai keinginan untuk menikah, namun dia belum mempunyai kesiapan pada finansial ataupun pada materinya, dia belum siap, maka pernikahan ini dihukumi makruh. Kalau lupa Bu, Kalau mbak itu hukum asal dari pernikahan boleh menikah. Dia sudah sanggup, dia tidak mempunyai keinginan lebih dahulu. Nah, pernikahan makruh sudah paham? Sudah, Bu. Pernikahan makruh apa tadi? dia ingin menikah, cuman Kalau belum ada. kami belum ada, materi dan finansialnya belum terpenuhi. Oke, siap. Benar. Dan dari materi hari ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa Ibu. Sudah ya? Paham Ibu. Benar, sudah paham? Benar Ibu. Nanti ketika UHA bisa ditanyakan nih? Iya Ibu. Oke. Selanjutnya, nah, setelah memahami materi pernikahan ini, apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan pernikahan? Apa ya? Jadi calonnya Bu. Cari calon. Oke. Apa lagi Suri? Mempersiapkan segala-galanya Bu. Oke. Apa tuh yang segala-galanya? Mental Bu, harta Bu, hati, cinta. Cinta. Ada cinta Suri? Ya Bu ya. Oke. Apa lagi? Sebelum melakukan pernikahan kita harus menyiapkan mental itu sangat harus dipersiapkan ketika kita akan melakukan pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan ini ibadah terpanjang. Cukup 1 kali seumur hidup. Amin. Yang kedua, kita harus menyiapkan finansial, materi kita. Ketika kita ingin menikahi seorang anak gadis orang, kita nggak punya apa-apa. Mau dikasih makan apa anak gadis orang? Nah, cinta katanya Bu.
Ini ayah berdua kenapa? Kenapa? Nanti ibu dirikan ke depan. Bisa fokus? Oke. Nah, selanjutnya Nanda. Pernikahan adalah ibadah terbesar, terpanjang dalam hidup. Cukup satu kali dari kita menikah ya. Iya benar. Nah, dari pengertian pernikahan simpulkan ya, pernikahan adalah akan yang menghalalkan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram sehingga melahirkan hak dan kewajiban masing-masingnya dengan lafaz ijab qabul dan dengan rukun syarat tertentu. Tujuannya untuk keluarga yang penuh cinta, sayang dan rahmat. Ya. Oke. Hukum pernikahan, hukum asalnya apa tadi? Mubah. Oke. Ada 5 hukum pernikahan. Mubah, wajib, sunnah, makruh, haram. Mubah ketika seseorang sudah mampu untuk menikah, tetapi dia belum mempunyai keinginan untuk menikah. Itu mubah. Yang wajib itu ketika dia sudah mempunyai keinginan, sudah mampu, ketika dia tidak melakukan pernikahan, dia terjerumus kepada perbuatan perzinahan. Yang ketiga itu sunnah. Sunnah ketika seseorang sudah mampu untuk melakukan pernikahan, dia sudah mempunyai keinginan juga dan dia ingin niat menikah itu untuk keluarga sakinah mawaddah. Yang selanjutnya makruh ketika dia sudah mempunyai keinginan tapi dia belum mampu di materi ataupun di kesiapan mentalnya. Yang haram ketika pernikahan dilangsungkan dengan niat yang salah, yaitu ingin menganiaya, ingin menyiksa, itu haram untuk melakukan pernikahan. Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Ada berapa pembagian orang tadi? Pertama, pernikahan persusuan. Oke, sudah paham Anda semuanya? Ulang kita lagi, Bu. Ya, boleh dicatat dulu. Sudah ya, Bu? Sudah belajar bukunya? Sudah. Nah, untuk tugas Anda semuanya, Anda kerjakan LKS-nya halaman 35. Minggu besok itu tadi kita periksa sama-sama dan juga resumenya yang bisa dari tugas saya. Hai, Bu. Oke. Oke. Dari materi hari ini ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah pas? Sudah. Oke. Kita kelas, siapkan kelasnya. Siap, Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan semuanya boleh istirahat. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu ke dulu ya. Ayo, Jangan lupa di nanti, Bu. Ya.